Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Halo teman-teman podcast semua. Kembali lagi dengan saya Andika Juliandra Saputra dari Eskul Jurnalistik Klub Mandua Kukar. Jadi hari ini kita kedatangan tamu spesial nih, yaitu dari kelas 12 IPA 3. Siapa lagi kalau bukan beliau, yaitu adalah Kak Fatwa. Halo Dika. Kak Fatwa boleh diceritakan nggak biodata dirinya secara lengkap gitu? Jadi pertama-tama perkenalkan nama saya Fatwa Balkis Hafizah dari kelas 12 IPA 3. Saya sendiri di Mandua Kukar itu menduduki, maksudnya kayak masuk di beberapa ekskul. Yang pertama itu ada Pick Air, terus saya juga marching band. Tapi kayak udah jarang gitu loh marchingnya gitu kan. Terus di kelas juga ya saya pernah jadi sekretaris, saya pernah jadi seksi kebersihan gitu kan. Terus sekarang nih saya lagi mau fokus ke belajar sih, kayak masih banyak uprak gitu. Wah ya. Kan kakak ikut eskul Pick Air nih. Selama di Pick Air nih ada mendapatkan hal-hal positif nggak dari eskul tersebut? Wah, banyak banget. Terutama saya juga pernah jadi panitia di acara Duta Genre tahun 2022 kemarin gitu kan. Pemenangnya tuh kebetulan dari Man kan. Juara satunya ada Karina Alfia, ada Intan Prayogi, Kalica Ramadhani, juga Atfa ya kan. Benar. Di situ tuh saya kenal mereka juga dari Pick Air. Jadi kayak dari genre sana itu tuh mau merujuk ke sekolah-sekolah gitu kan, jadiin anak-anak di Pick Air tadi nih untuk keserta jadi panitia. Jadi nanti tuh kayak kita dapat bekal juga kalau mau masuk forum. Kebetulan saya udah masuk forum juga di situ. Dan justru ketemu banyak orang hebat sih. Kayak ada alumni Man juga, itu ada Kak Aldo, ada Kak Aura, kayak gitu. Nanti bisa dicek-cek di IG Pick Air. Kakak nih ikut forum, itu capek nggak sih kegiatannya di forum? Kalau dibilang capek sih capek ya, terus kita juga harus ngatur waktu. Bener. Tapi di sisi lain juga capeknya kita ini kebayar sama apresiasi dari orang-orang kayak gitu. Jadi kayak di balik capeknya kami ini ada orang-orang yang senang sama hasil kerja keras kami kayak gitu. Nah itu tadi sekilas tentang Pick Air ya kak. Sekarang kita kembali ke Mandua Kukar. Nah selama di Mandua Kukar nih ada mendapat hal-hal yang berasa bikin diri ini jadi lebih baik gitu? Banyak sih, terutama dari segi agama. Jadi saya sendiri masuk Mandua Kukar nih karena basic agama orang tua saya gitu kan. Jadi kayak bapak saya bisa dibilang bapak saya mualaf, kakak saya pendeta, sampai seumur hidupnya di pendeta. Tapi kakak saya tuh musyrik gitu, nah dibilang musyrik ya karena dia Islam, pindah tempat tinggal. Nah yang mayoritas orang Katolik gitu kan. Jadi keikut masuk Katolik, belajar jadi pendeta gitu. Jadi bapak saya mualaf, terus bapak saya pelaut kan. Bapak saya pelaut jadi jarang di rumah. Terus saya juga waktu itu masih tinggal sama mak tiri saya. Jadi saya dapat ilmu agama tuh cuman di sekolah. Dan saya sekolah pun SD, SMP tuh negeri. Terus waktu mau lulus teman saya bilang gini, mau daftar di mana Fat? Gitu kan. Terus saya bilang, bingung nih mau di mana gitu kan. Kenapa nggak mau coba masuk Man? Bilang gitu kan, bukannya gimana ya biar dapat ilmu agama. Terus saya kayak mikir, berhari-hari saya mikir, ya juga ya kayaknya masuk Man nih bakalan jadiin hidup aku nih lebih kenal agama, lebih kenal Tuhan gitu kan. Terus coba nih masuk Man. Masuk Man waktu itu kan COVID. Jadi tuh saya daftarnya daring, saya ketinggalan. Saya seharusnya daftar prestasi, tapi ketinggalan, jadi saya daftar reguler. Nah di reguler tuh saya nggak keterima. Gara-gara kan 1 poin. Jadi kayak mungkin entah ngaji saya, entah perkenalan saya yang kurang 1 poin kan. Di situ saya nangis 3 hari, nangis di rumah. Terus tuh kakak saya ini bolak-balik Man. Waktu itu kakaknya masih Pak Rais. Kakak saya mau beli bangku kan, tapi Pak Rais bilang gini, saya bisa masukkan adiknya, tapi adiknya ini sekolah mainan, jadi saya nggak mungkin dapat NIS-an dari dinas, karena kan bukan dinas. Terus saya kayak, ya udah deh, nggak apa-apa, nggak putus asa juga, saya daftar di beberapa sekolah lain juga. Kebetulan waktu itu saya ingat hari Kamis saya ditelepon ulang sama Pak Rais, besok saya keterima juga di salah satu SMA negeri gitu kan.
karena saya udah emang hati saya ini nujunya ke MAN, ya udah saya milih MAN gitu, dan alhamdulillah masuk MAN. Berarti dari kemauan diri Kak Farfad Iya, sendiri. dari diri saya sendiri sih gitu. Selama di MAN ini ada nggak pertumpahan air mata gitu atau perjuangan Kak Farfad setiap detiknya? Untuk perjuangan sih kerasa banget tuh pas daring, dan sekarang mau lulus nih, deket-deket mau lulus nih kan banyak ujian praktek, hafalan gitu. Kalau pertama masuk tuh saya paling inget waktu bahasa Arab. Jadi bahasa Arab tuh pakai Zoom. Saya ketinggalan Zoom, nggak tahu materi sama sekali, nggak punya teman sama sekali. Jadi waktu ngerjain tugas pertama nilai saya 0. Bener-bener 0. Saya kecewa sih di situ. Saya nangis, saya kecewa. Tapi di balik itu saya kayak mikir lagi, aku kalau di sini-sini doang nggak mungkin bakalan bisa gitu kan. Jadi saya coba cari referensi di Google, tanya-tanya beberapa teman, kayak gitu, coba cari teman. Terus saya juga waktu di MAN itu, waktu daring, saya pernah praktikum biologi, itu praktikum kentang kalau nggak salah. Saya di situ lagi, kan itu berkelompok, dan itu tuh harus datang ke rumah teman gitu, karena dulu rumah saya tuh masih di atas, di Yahap, jadi kan jauh. Terus tuh COVID juga. Di situ saya kena COVID. Tekanan, flu tulang. Jadi kayak harus ngerjain praktikum tuh sendirian. Jadi di situ nangis banget, tapi di balik itu kayak yang alhamdulillah sih tugas biologinya tuntas semua gitu. Alhamdulillah. Terus mau lulus nih kayak gimana ya, lebih ke yang saya ngerasa banget ketika ada kelompok. Kelas saya tuh nggak bersirkel, kayak netral, tapi ketika ada kelompok, disuruh bikin kelompok dan kita nentukan sendiri, ya itu hanya teman-teman terdekatnya yang diambil gitu kan. Jadi kadang saya tuh kecewa, saya nih dalam satu kelas nih saya paling akrab sama 5 orang gitu kan, jadi berenam. Waktu itu tugas prakarya kalau nggak salah, prakarya juga. Terus itu baru-baru ini, terus itu tuh 8 orang kan, otomatis kalau kita berenam, saya masih ada 2 orang gitu kan, Ya, tapi masih ada mereka nih, space gitu. tapi mereka nih berlima, terus tuh nambah 3 orang laki-laki, jadi saya ngerasa kok saya nggak dimasukkan, apa Jadi karena kayak saya nggak masuk gitu kan? tersingkirkan gitu ya. Kayak merasa tersingkir kan. Terus saya tanya sama teman saya, kok namaku nggak ada? Terus katanya gini, nggak tahu Fat, soalnya mereka yang masukin. Ya udah saya diem, saya nggak mau ngelis di kelompok manapun, dan ujung-ujungnya saya ya tetap dapat kelompok sih, kayak mereka bukan terpaksa, karena emang udah seharusnya saya ikut mereka kayak gitu. Terus juga untuk hafalan, nih ujian prakteknya banyak hafalan kan. Terus saya bukan tipe orang yang gampang ngehafal. Harus berkali-kali dulu. Berkali-kali dulu, sampai saya harus bergadang nangis dulu baru bisa hafal kayak gitu. Penuh perjuangan. Itu hafalan apa kalau boleh tahu Kak? Hafalan kami tuh kimia, 8 golongan, itu pun nggak boleh dicicil. Terus itu tadi barusan jam terakhir itu ada bahasa Inggris, storytelling. Saya bahasa Inggris saya kurang, terus nama saya tuh sempat dipanggil, Fatwa belum Pak gitu kan, dipanggil 2 kali, Fatwa belum Pak gitu. Kayak ngerasa kalau di sini-sini aja nggak bisa, tapi kayak mana lagi, emang banyak juga tugas yang lain gitu. Jadi gitu ya Kak. Kalau permasalahan yang dihadapi Kak Farfo itu sebenarnya lumayan berat ya Kak. Tapi setelah dilalui Kak Farfo ada nggak ngerasa, oh ternyata gitu aja, ternyata aku hebat gitu, bisa ngelawan semuanya gitu. Iya, saya kadang ngerasa kayak yang ini cuman sakit sementara kok, kalau kamu mau bangkit pasti bisa gitu. Dan udah saya kayak misalnya saya berhasil nih ngejalanin 1 ujian praktek kan, udah selesai. Terus saya tuh sampai rumah mikir kayak yang ternyata tuh nggak susah kalau kamu nggak males-malesan gitu. Nah, berhubung Kakak Farfo ini kan masuknya IPA. Nah, nanti universitas mau masuk kemana nih arahnya? Untuk universitas sih saya emang mau kayak tertarik di luar kota, kayak di UGM, UI. Tapi balik lagi, saya nggak dibiayain orang tua saya lagi kan. Dari kelas 5 SD saya udah keluar dari rumah. Terus tuh saya dibiayain kakak saya. Jadi saya mikirnya kayak gini, kayak sekolah saya ini aja udah ribet gitu kan biayanya dari dia. Gimana kalau saya kuliah? Jadi saya berpikir kayak yang
tunda dulu deh kuliahnya setahun, tapi saya tetap harus kuliah, mau gimana pun saya bakalan harus kuliah kayak gitu. Karena saya prinsipnya gini, kalau kamu dijatuhkan jangan balik menjatuhkan, tapi ubah value dirimu jadi lebih tinggi gitu. Jadi untuk universitas mungkin saya tahun depan baru kuliah, itu saya mau di Unmul aja, tapi mau ngambil jurusan kalau nggak psikologi itu sih guru BK. Kak, semoga apa yang ingin kakak capai itu tercapai nanti tahun depan. Amin. Amin. Oh iya kak, dari 3 apa tuh namanya jurusan nih, kan ada agama, IPS dan IPA. Kenapa nggak pilih agama? Kan kakak kan mau mendalami agama katanya nih. Saya ada ceritanya nih, waktu saya masuk daftar itu tuh pilihan awal saya IPS karena saya tahu kemampuan saya tuh bukan di IPA. Karena saya dulu waktu SMP kayak tertarik banget sama hukum nih, jadi kan kalau dulu kan masih kayak seleksi jurusan gitu kan, jadi saya ini mau masuk IPS. Nah masuk IPS terus itu opsi keduanya agama. Karena saya nggak keterima di MAN dan kebetulan yang saya jadi cadangan kan di situ, yang keluar itu anak IPA. Jadi waktu itu gurunya namanya Pak Zul, guru penjas orkes. Itu tuh bilang gini, Fatwa masuk IPA aja nggak apa-apa ya. Jadi saya karena yang kayak udah terlalu excited masuk MAN, saya bilang gini, yaudah Pak nggak apa-apa, yang penting saya sekolah di MAN gitu. Yang penting sekolah di mana, nggak Iya. peduli gitu jurusannya apa. Gitu. Nggak peduli, itu urusan belakang, nanti kan saya bisa jalanin gitu. Kalau di IPA nih ada mapel favoritnya nggak nih? Mapel favorit saya di IPA biologi sih. Kenapa biologi? Biologi itu emang menurut saya emang agak sulit, tapi di antara fisika, kimia, matematika itu biologi itu paling santai kerjanya. Karena nggak hitung-hitungan. Ada sih tapi nggak banyak gitu. Dan biologi tuh alhamdulillah ketemu guru-guru yang emang friendly, welcome sama kami kayak gitu. Kalau guru-gurunya welcome pasti ada salah satu guru favorit nih. Boleh disebutkan nggak namanya? Guru favorit di kelas. Semua mata pelajaran nih. Salah satu aja kak. Enggak, maksud saya dari semua mata pelajaran saya paling suka itu yang ngajar itu Bu Dwi sih. Kenapa kak? Karena Bu Dwi kan waktu kelas 11 tuh jadi guru matematika wajib. Menurut saya matematika wajib tuh matematika yang susah, banget susah. Itu jadi enak sama dia, ngerti. Jadi saya setiap tahun punya guru favorit sendiri. Kelas 10 saya guru favorit saya itu Bu Risma. Karena emang enak, ngajarnya enak gitu kan, walaupun daring saya suka. Terus Pak Salam. Wah, Iya, wis, keren jadi saya tadi cerita sama juga saya sih cerita sama Pak Salam kan. Jadi bahasa Arabnya Pak Salam tuh nggak susah karena nggak ada hafalan, nggak disuruh nulis banyak. Jadi dia nih bikin zoom, terus tuh dia nerangin dulu, terus tuh dia bikin contoh soal. Nah, contoh soalan nanti ini dimasukin ke tugas kami, tapi nomornya aja yang diacak. Oh, jadi lebih mudah gitu ya Jadi lebih memahaminya. enak gitu kan waktu kelas 10. Terus kelas 11 saya suka sama Bu Dwi. Kelas 12 saya suka sama Ibu Ulan, sama Bu Ulan, sama Bu Dewi, Bu Punco. Bu Ulan ngajar matematika minat. Minat. Terus tuh Bu Dewi itu Bu Punco wali kelas saya, matematika wajib gitu. Bedanya matematika wajib sama minat apa sih kak? Kalau ke saya sendiri ya mungkin itu sama, cuman ada sedikit perbedaan. Kalau menurut saya tuh matematika wajib ini nih lebih ke mendalam ke dasar teorinya. Kalau matematika minat nih kayak masih di luar gitu loh, kayak yang sering kita temui aja gitu. Jadi kalau berbicara mengenai kesusahan, lebih susah yang mana? Tergantung kelas dulu. Saya kelas 10 itu susah tuh matematika wajib. Susah betul menurut saya. Kelas 11 matematika minat susah. Kelas 12 dua-duanya susah. Karena kalau ada kelas 12 sih kayak belajar statistika, trigonometri, peluang, itu kayak aduh ya Allah, otak saya nggak mampu tapi saya tetap suka. Gitu. Tetap jalanin gitu ya. Tetap dijalanin aja. Nah, berhubung tanggal 10 Maret ya ulangan ya kak? Iya, udah ulangan nih. Sudah ada persiapannya belum? Persiapan justru saya belum sih. Karena saya masih fokus ke ulangan praktek dulu kan. Karena prakteknya ini nggak main-main, kayak satu batas akhir gitu.
kayak tanggal 25 ini udah dikumpul semua, paling lambat tanggal 28 kan. Dan di situ saya tuh belum punya persiapan sama sekali untuk ujian praktek, jadi kayak ngalir aja gitu. Ngikutin sama suasana gitu keadaan. Karena saya nggak mau terlalu mikirin, bukan karena saya nggak peduli nilai saya, karena kalau saya terlalu banyak pikiran juga saya yang stres sendiri. Saya gampang gampang drop kalau emang terlalu banyak pikiran. Berhubung bentar lagi lulus, ada nggak sih kata-kata yang mau disampaikan kepada kami ataupun temannya sendiri? Untuk kalian sih jangan nyerah. Emang nggak semua guru tuh pelajarannya enak, nggak semua guru tuh bakalan welcome sama kalian. Tapi kalau kaliannya bener-bener ngejalaninnya, welcome sama gurunya, kayak jangan gini. Kalau kata guru saya waktu SMP, kamu boleh nggak suka saya, tapi kamu jangan bilang kalau kamu benci pelajaran saya. Gitu. Karena kalau kita bilang, misalnya saya paling benci nih matematika gitu kan, karena gurunya si ini, jangan libatkan pelajaran itu karena gurunya nggak kamu suka, karena kalau kayak gitu terus kamu gak bakalan bisa. Jadi jangan pernah yang namanya benci sama pelajaran sih. Kalau kita terus-terusan kayak memaki pelajaran, justru tuh nggak bakal masuk di otak kita. Jadi semua pelajaran tuh emang susah, tapi dijalanin aja dulu. Ya, berarti intinya jangan ngeluh gitu ya. Ya, jangan terlalu banyak ngeluh sih. Kalau di angkatan saya nih kira-kira nih kayaknya banyak yang ngeluh sih, karena kan kurikulum merdeka gitu. Iya, harus saya ngerasa sih. Semua mapel dikuasai gitu. Tapi menurut saya angkatan kalian sekarang nih hebat-hebat loh. Saya suka. Kenapa kalian itu susah, tapi kalian selalu excited. Itu saya suka. Jadi tiap saya lewat nih, kayak anak-anak itu misalnya waktu itu kan musola direnovasi. Kelas 12 nih masih banyak yang bolong-bolong sholatnya, termasuk saya gitu kan. Nah, kelas kalian tuh kayak saya lihat di beberapa SWSG anak-anak kelas 10 gitu kan. Bahkan ada yang kultum di kelasnya pakai boneka. Saya suka di situ. Terus belakangan ini kalian itu ya praktek nari. Iya. Itu cowok cewek tuh kayak kompak, totalitas, dan saya suka sih. Makanya saya bilang kayak beban mereka lebih berat daripada kita, tapi mereka lebih lebih santai daripada kita gitu. Lebih excited jalaninnya. Jalaninnya lebih santai gitu, bahkan lebih semangat. Ada rasa iri atau kecewa nggak sih sama angkatan baru ini? Karena mereka kan kurikulum merdeka, yang kakak lihat itu lebih excited gitu. Ada nggak, Kak? Kalau iri sama kecewa sih enggak, cuman kayak yang saya ngerasa kenapa sih nggak zaman kami kayak gitu juga gitu, kenapa sih nggak teman-teman di kelas saya gitu juga kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk pertemuan hari ini kita akhiri dulu sampai di sini. Untuk Kak Farwa, terima kasih atas kehadirannya untuk hari ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Farwa bisa kita ambil hikmahnya dan pelajarannya. Mari Kak, kita tutup bersama-sama. 1, 2, 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.